Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Rian Prayogi MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kemudian rekan-rekan yang berbahagia. Di sini kami ingin memenuhi tugas yang ditugaskan oleh dosen Bapak Rian Prayogi kepada kami untuk membuat proyek video tentang makalah yang kami buat tentunya. Adapun yang kami buat di sini adalah tentang esensi dan urgensi hukum yang berkeadilan. Baiklah rekan-rekan yang berbahagia, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu saudari kita Ayu Rizky yang akan membahas tentang pengertian esensi dan urgensi. Kepada Ayu kami persilahkan. Esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan itu sendiri memiliki berbagai macam makna tergantung perspektifnya. Konsep keadilan yang sudah mapan di suatu negara belum tentu baik apabila diterapkan untuk negara lain. Penelusuran keadilan dalam perspektif hermeneutik dalam rangka menegakkan hukum seyogyanya dibingkai juga dengan perspektif ilmu hukum, agar bisa diperoleh titik temu dan lebih mudah mengimplementasikannya. Urgensi penegakan hukum Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua kegiatan negara ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah dan kegiatan yang berjalan ke semua kemasyarakatannya berdasarkan hukum. Oleh karena itu, hendaknya penegakan hukum mampu mempunyai karakter cerdas, mandiri, dan yang mampu berkendali di tantangan era global ini. Terima kasih kepada Ayu yang telah menyampaikan pemaparannya tentang pengertian esensi dan urgensi. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu saudari kita Putri Yananda dengan bagian memberikan penjelasan tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berlaku, di mana upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Kita disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku yang berjudul Ilmu Negara Umum. Menurut Kanenbuk TKB Subarudin tahun 1975, kehidupan masyarakat atau manusia tidak cukup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara itu harus lebih luas agar setiap manusianya terjamin kesejahteraannya atau keamanannya. Negara yang mengatur wewenang masyarakat dan perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kanenbuk tentang hukum ini dikenal luas dengan nama teori kesejahteraan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih kepada Putri yang sudah memberikan pemaparannya kepada kita semua. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemateri yang ketiga, yaitu saudari kita Elsie Wulandari yang akan memberikan pengertian yang akan menjelaskan tentang pengertian penegakan hukum dan aparatur penegakan hukum. Kepada Elsie Wulandari kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum
dengan cara menemukan, memulihkan atau menghukum masyarakat yang melanggar undang-undang. Dan kemudian penegakan hukum itu ditegakkan oleh beberapa aparat, misalnya kepolisian, kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Terima kasih kepada Elsie Wulandari yang memberikan pemaparannya kepada kita yang cukup jelas dan lugas. Lanjut kepada pemateri yang berikutnya, yaitu saudara kita Muhammad Zakhwani atau Anan, yang akan menjelaskan bagaimana upaya meningkatkan kesadaran penegakan hukum. Upaya meningkatkan kesadaran penegakan hukum. Waktu dan tempat. Meningkatnya jumlah pelanggaran radikalisme di kalangan masyarakat melanggar hukum. Jumlah radikal bertambah apabila masyarakat tidak konsekuen menangani radikalisme, maka berhak bagi masyarakat untuk mengambil langkah-langkah menurunnya kesadaran hukum masyarakat. Ini merupakan salah satu perubahan, begitu juga meningkatnya kepariwisataan bila tanpa disadari akan memunculkan masalah baru dan tidak sedikit pengaruhnya pada bangsa. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah memberikan pemaparannya tadi. Adapun kesimpulan dari saudara-saudari kita yang disampaikannya tadi adalah bahwa negara itu merupakan satu kesatuan dari rakyat yang mempunyai pemimpinnya maksud kami, tentunya di bawah konstitusi ataupun di bawah kedaulatan yang sah, yang mana kita ketahui ada negara yang dipimpin oleh seorang raja, ada yang dipimpin oleh seorang presiden ataupun perdana menteri tentunya. Adapun penegakan hukum keadilan itu kembali kepada setiap individu warga negara. Bagaimana dia menjunjung tinggi keadilan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku yang ada pada tempat dia tinggal. Sebagai orang Indonesia, negara konstitusi yang menjunjung tinggi keadilan, maka tidak semua keputusan bisa kita ambil sepihak. Akan ada pihak-pihak dari pengadilan, hakim pengadilan yang akan memutuskan nantinya, dan setiap warga negara boleh membela dirinya dengan membawa kuasa hukum. Tapi kuasa hukum tidak menentukan dia benar seutuhnya, karena yang menentukan benar dan salahnya nanti adalah hakim di pengadilan tersebut. Maka dalam menerapkan hukum tersebut terdapat 3 unsur yang harus dipastikan. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, kemanfaatan dari hukum tersebut. Dan yang ketiga yang paling penting adalah keadilan dalam mengambil hukum tersebut. Jangan sampai hukum yang kita ambil, pengadilan yang kita ambil itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya Rofeiber Parbodi dan rekan-rekan ada Ayu Rizky, ada Putri Ananda, ada Elsie Wulandari, dan Muhammad Zakhwani atau yang lebih kita kenal Anan. Mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.